Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Di dalam peringatan dini cuaca ekstrim tersebut, BMKG menyatakan beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat. Hari ini saja, sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Cilacap Jawa Tengah, serta Pasuruan Jawa Timur dilanda hujan deras yang berakibat banjir. Lantas, seperti apa antisipasi yang harus dilakukan warga agar terhindar dari dampak ekstrim ini? Akankah peringatan dini ini bisa meminimalisir dampak yang terjadi? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah lihat pemirsa bagaimana kemudian genangan terjadi, kemudian juga banjir di ibu kota. Karena memang hujan derasnya terjadi pada siang tadi. Bahkan ada di beberapa wilayah ini hujannya mencapai 3 jam. Nah, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengumumkan adanya pertambahan jumlah titik genangan dan juga titik banjir. Sejumlah 19 titik. Dan paling banyak ini ada di wilayah Jakarta Barat. Bagaimana kemudian upaya penanganannya nanti kita akan juga dengarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak termasuk dari para narasumber. Dari BMKG juga kita akan dengarkan karena BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini selama 3 hari ke depan, 18, 19, dan 20. Ada kemungkinan di beberapa wilayah ini didapatkan hujan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Nah, saya juga akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana suasana di wilayah Jakarta Timur di Bojana Tirta. Jakarta Timur sendiri hingga saat ini informasinya ada 3 titik genangan banjir, yaitu Jalan Utan Kayu Utara, Jalan Bojana Tirta, dan juga Jalan Ahmad Yani samping tol. Sementara itu di Jakarta Barat, seperti yang sudah sempat saya informasikan tadi, ini paling banyak daerahnya memiliki titik banjir dan genangan. Jumlahnya 15. Ada di depan Hotel Samala Cengkareng, kemudian di Apukat 13, Tanjung Duren Utara, Jalan Dharma Wanita, Rawa Buaya, di Abdul Wahab, kemudian di Jalan Patra, Perumahan Green Garden, Jalan Kumbang Raya, Jalan Hayam Muruk, Jalan Raya Prepedan, kemudian Pergudangan Miami, dan Jalan Lingkar Luar Barat dari Kapuk menuju Lampu Merah Cengkareng. Kemudian juga di Jakarta Pusat ada 1 titik, Jalan Gunung Sahari ke arah Ancol, Jalan Simpang Mangga 2. Kemudian Jakarta Utara ada 3 titik, yaitu Marunda Makmur, Yosudarso, dan Kelapa Gading Barat. Nah, ini yang kami hadirkan ke hadapan Anda adalah gambar kondisi pada siang tadi, sesaat setelah hujan deras ini mengguyur ibu kota. Ada kemungkinan juga bahwa di petang ini atau di malam ini situasinya juga berbeda. Air ataupun genangan air juga mungkin sudah surut. Nanti kami akan dapatkan keterangan dari rekan kami yang juga berada di posisi-posisi di titik banjir. Nah, pemirsa, hujan deras ini juga mengguyur Jakarta dan mengakibatkan banjir di Jalan Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 30 cm dan hal ini disebabkan karena kontur Jalan Kapuk Raya yang turun naik. Banjir juga membuat sebuah SPBU berhenti beroperasi karena seluruh area SPBU terendam banjir. Petugas harus masuk ke ruang bak kontrol untuk memastikan apakah air banjir masuk ke dalam tangki penampungan bahan bakar. Aliran listrik pun dipadamkan untuk pengamanan. Seperti inilah kondisi SPBU yang kemudian tidak bisa beroperasi, sehingga harus diperiksa juga apakah air ini kemudian masuk ke dalam tangki bahan bakar. Dan juga ini beberapa daerah di sekitar SPBU tersebut. Warga juga tidak bisa lancar melewati jalan itu, bahkan yang ada ataupun juga mengendarai sepeda motor harus menuntun kendaraannya. Banjir juga menggenangi kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Meski jalan tergenang, pengendara terutama sepeda motor ini tetap nekat menerobos banjir. Sejumlah kendaraan mengalami mogok dan harus didorong dengan bantuan warga. Itu salah satu hal yang memang harus dirasakan oleh para pengemudi sepeda motor jika memang nekat untuk menerobos banjir.
motor bisa mogok di tengah jalan sehingga bukannya malah perjalanan Anda menjadi lancar, tapi malah terhambat dan membutuhkan bantuan orang-orang juga untuk bisa mendorong kendaraan Anda. Sekali lagi inilah adalah informasi yang kami sampaikan, gambar situasi kondisi pada siang tadi saat hujan kemudian turun dan juga setelahnya. Sehingga kemudian ada juga kemungkinan bahwa kondisi saat ini atau di malam ini sudah berbeda. Berikutnya kita juga akan lihat hujan deras yang mengakibatkan genangan di sejumlah jalan utama. Pada siang tadi, kemacetan panjang terjadi di Jalan Es Parman Raya, Jakarta Barat. Diperkirakan kemacetan mencapai 2 km. Ruas jalan ibu kota kembali terendam saat hujan deras turun dan sistem drainase yang buruk tidak dapat menampung debit air hingga tumpah ke jalan. Salah satunya di Jalan Raya Es Parman, Jakarta Barat. Lokasi ini genangannya setinggi 30 cm merendam jalan yang menghubungkan Jakarta Barat dengan Jakarta Utara. Nah, akibatnya kemacetan panjang hingga 2 km tidak dapat terhindarkan. Baik, Anda masih menyaksikan ini gambar ataupun kondisi di Jalan Es Parman pada siang tadi. Bagaimana dengan kondisi di malam hari ini? Rekan kami Hijul Akbar akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Hijur. Selamat malam Putri Viola. Untuk kondisi malam hari ini di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini sudah surut. Di mana memang banjir sore hari tadi ini cukup tinggi, 50 cm. Kami akan tunjukkan pada Anda gambaran malam hari ini. Jika dibandingkan sore hari tadi, ini jalan sudah mulai landai, sudah bisa dilewati kendaraan. Di mana memang sore hari tadi ini sempat ada 3 ruas jalan yang terendam banjir. Sehingga kendaraan roda 4 maupun roda 2 hanya bisa melintas melalui jalur bus atau busway yang berada di sisi kanan atau lajur paling kanan. Di mana memang untuk lokasi di Jalan Ahmad Yani ini dekat dengan waduk ataupun waduk Pulau Mas, dan banjir ini terjadi sejak sore hari tadi. Informasinya sejak pukul 3 sore ini kami akan tunjukkan pada Anda untuk kali yang sempat meluap pada sore hari tadi. Ini merupakan kali Sunter yang jika dilihat memang kondisi saat ini masih cukup tinggi, pemirsa. Di mana untuk waduk Pulau Mas yang tepatnya bersebelahan dengan kali ini tidak menampung jumlah debit air pada sore hari tadi, sehingga air dari Kali Sunter ini meluap ke jalan sehingga ada 3 lajur jalan untuk jalanan dari arah Tanjung Priok menuju Cawang. Ini kendaraan tidak bisa melintas di lajur biasa dan hanya bisa melintas di jalur busway. Dan untuk malam hari ini juga kami memantau sudah sejak 1 jam yang lalu jalan sudah landai, juga banjir juga sudah surut, dan diharapkan memang tidak terjadi banjir kembali karena memang terlihat Kali Sunter ini masih cukup tinggi. Kami kembalikan, Putri. Hijul Akbar, terima kasih untuk informasi Anda. Berikutnya, pemirsa, hingga Selasa pagi, banjir masih menggenangi sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya banyak warga yang tak bisa beraktivitas seperti biasanya, dan sejumlah balita serta anak-anak pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir kiriman terjadi sejak Senin malam akibat hujan dan juga luapan sungai. Suasana dramatis bisa Anda saksikan, pemirsa. Ini sempat terjadi saat petugas BPBD mengevakuasi balita dan anak-anak yang terjebak banjir akibat rumah tinggalnya terendam air. Perahu dan pelampung diterjunkan untuk membawa warga ke tempat yang aman. Aduh, sama Om ya. Om enak ya. Aduh. Pemirsa, bagaimana kemudian proses evakuasi ini bisa berlanjut, kemudian daerah-daerah yang terendam banjir pada hari siang tadi, bagaimana kondisinya pada malam hari ini? Nanti kami akan terus kabarkan ke hadapan Anda sesaat lagi.